Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan dari kelas 11 TKJC. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang memahami teknologi komunikasi data. Yang pertama adalah sejarah tentang Radio Over Internet Protocol atau ROIP. ROIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat teknologi Radio Linking Project atau IRP. Teknologi ini diyakini menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir di seluruh dunia. Ternyata proyek David ini telah mencapai hasil yang sangat memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini lebih dari 1000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Yang kedua, jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama adalah base station, yaitu perangkat pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada Digital Exchange Cordless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antar pengguna dengan IP gateway. Yang kedua, IP gateway perangkat adalah perangkat yang dapat mengkonversikan data ke dalam protokol internet mengacu pada suara yang diubah menjadi IP, atau perangkat yang mengkonversikan suara digital ke dalam paket IP. Yang ketiga, repeater berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Memasang repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Yang keempat, IP interface logikal, yaitu atau secara tidak ada atau virtual. Yang ketiga adalah software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama adalah Icecast. Icecast adalah software server yang digunakan untuk streaming audio via internet. Digunakan banyak radio di seluruh dunia karena memiliki banyak fitur dan mudah diakses oleh pendengar. Pertama kali diluncurkan sebagai open source software pada Januari 1999. Icecast sendiri dikembangkan oleh Shared.org Foundation, sebuah organisasi non-profit yang memproduksi software dan multimedia format secara gratis. Yang kedua ada Shoutcast. Shoutcast merupakan software server streaming pertama ternama yang digunakan oleh ribuan stasiun radio di seluruh dunia untuk siaran secara live. Semua radio yang digunakan server publik tampil ke dalam direktori atau daftar radio di seluruh dunia pada laman shoutcast.com. Yang ketiga ada Darwin Streaming Server atau DSS, adalah streaming open source yang dirilis oleh Apple, dapat diakses melalui http://dss.manufacturers.org yang didukung delivery konten melalui streaming konten-konten media seperti MP4 ataupun 3GP. Yang keempat, informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Yang pertama ada berbasis kabel atau wireline. Berikut adalah
perangkat-perangkatnya. Yang pertama adalah kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor yang telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1920-an. Yang kedua, fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkan dari satu titik ke yang lain, Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Yang kedua ada kabel hybrid. Kabel hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik. Yang selanjutnya adalah nirkabel atau wireless. Yang pertama adalah Base Transceiver Station atau yang disingkat BTS, adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Yang kedua adalah Base Station Controller atau BSC, adalah perangkat yang mengkontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS komunikasi menggunakan ABIS interface dan MSC komunikasi menggunakan E-interface. Yang ketiga ada Mobile Switching Center atau MSC, merupakan inti dari jaringan seluler, di mana MSC berperan untuk interkoneksi menghubungkan pembicara baik antar pelanggan seluler maupun antar seluler dengan jaringan telepon PSTN atau dengan jaringan data. Yang selanjutnya ada Short Message Service Center atau SMSC, adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat dan menyimpan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kesalahan yang lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.